Selamat pagi anak-anak, berjumpa dengan Ibu Vero dalam pelajaran literasi. Pagi ini Ibu bercerita ke Provinsi Jambi bertema Putri Cermin Cina. Dahulu kala di daerah Jambi terdapat sebuah negeri yang diperintah oleh seorang raja yang bernama Sultan Mambang Matahari. Sultan mempunyai seorang anak laki-laki bernama Tuan Muda Selat dan seorang anak perempuan bernama Putri Cermin Cina. Tuan Muda Selat adalah seorang pemuda yang berwajah tampan. Sayang sekali ia bersifat ceroboh. Sedang Putri Cermin Cina adalah seorang putri yang berparas cantik jelita, yang memiliki hati yang tulus dan penyayang. Pada suatu hari datanglah seorang saudagar muda di daerah itu, yang bernama Tuan Muda Senaning. Mulanya tujuan Tuan Muda Senaning hanyalah untuk berdagang. Namun saat ia dijamu di rumah sang raja, Tuan Muda Senaning berjumpa dengan Putri Cermin Cina. Kecantikan putri raja itu memukanya seketika itu juga. Tuan Muda Senaning jatuh hati dan Putri Cermin Cina. Demikian pula diam Putri Cermin Cina juga menaruh hati pada Tuan Muda Senaning. Putri Cermin Cina menyarankan kepada Tuan Muda Senaning untuk menghadap ayahandanya Sultan Mambang Matahari untuk melamarnya. Tak lama kemudian Tuan Muda Senaning datang menghadap Sultan Mambang Matahari untuk melamar Putri Cermin Cina. Sultan Mambang Matahari dengan senang hati menerima lamaran Tuan Muda Senaning, karena memang Tuan Muda Senaning mempunyai perangai yang baik dan sopan. Tapi Sultan Mambang Matahari terpaksa menunda pernikahan Tuan Muda Senaning dengan Putri Cermin Cina selama 3 bulan, karena Sultan harus berlayar mencari bekal pesta pernikahan putrinya. Sebelum berangkat belayar, Sultan Mambang Matahari berpesan pada Tuan Muda Selat untuk menjaga adiknya dengan baik. Pada suatu hari, selepas keberangkatan Sultan Mambang Matahari, Tuan Muda Senaning dan Tuan Muda Selat asik bermain gasing di halaman istana. Mereka tertawa tergelak-gelak, makin lama makin asik sehingga orang yang mendengar pun turut tertawa senang. Hal itu membuat Putri Cermin Cina penasaran dan ingin melihat keasikan kakak dan calon suaminya. Ia melihat dari jendela. Kehadiran Putri Cermin Cina terlihat oleh 2 orang itu. Sambil menoleh ke arah jendela, Tuan Muda Senaning melepas tali gasingnya. Gasing Tuan Muda Senaning mengenai gasing Tuan Muda Selat. Karena berbenturan keras sama keras, gasing Tuan Muda Selat melayang dan terpelanting tinggi. Gasing itu terpelanting ke arah Putri Cermin Cina yang melihat dari jendela. Gasing itu berputar di atas kening Putri Cermin Cina. Putri Cermin Cina menjerit kesakitan. Kening Putri Cermin Cina berlumuran darah. Ia jatuh ke lantai tak sadarkan diri. Semua orang panik dan berusaha menolong Putri Cermin Cina. Namun takdir berkata lain. Putri yang cantik jelita itu akhirnya menghembuskan nafas yang terakhir. Tuan Muda Senaning sangat merasa bersalah atas kematian Putri Cermin Cina. Ia menjadi putus asa dan gelap mata. Ia melihat 2 tombak bersilang di dinding. Dengan cepat tombak itu ditarik dan ditancapkan ke tanah dengan posisi mata tombak mencuat ke atas. Kemudian Tuan Muda Senaning melompat ke arah mata tombak dan seketika itu mata tombak menembus perutnya hingga punggungnya. Tuan Muda Senaning meninggal untuk menyusul Putri Cermin Cina. Semua warga membantu mengurus 2 jenazah orang yang saling jatuh cinta itu.
Tuan Muda Selat begitu kalut dan bingung. Ayahandanya pasti marah besar apabila mengetahui keadaan itu. Kedua jenazah itu akhirnya dikuburkan. Jenazah Putri Cermin Cina dikubur di tepi sungai, sedang jenazah Tuan Muda Senaning dibawa anak buahnya ke kapal, dan kapal itu berlayar ke seberang. Di sanalah jenazah Tuan Muda Senaning dikuburkan, dan tempat itu kemudian diberi nama Dusun Senaning. Tuan Muda Selat juga merasa bersalah atas kematian adik tercintanya. Ia terus menyalahkan dirinya karena gasingnya. Kini Putri Cermin Cina telah meninggal dunia. Akhirnya Tuan Muda Selat pergi meninggalkan negerinya bersama orang-orang kampung. Orang-orang yang ikut dengannya ditinggal di suatu tempat, dan tempat itu disebut Kampung Selat. Namun Tuan Muda Selat pergi tanpa memiliki tujuan yang jelas. Tidak lama kemudian, Sultan Mambang Matahari tidak tiba di kampungnya. Sultan bingung karena kampungnya begitu sepi. Ia menuju istananya, namun hanya tersisa beberapa orang saja yang menjaga istana. Setelah Sultan tahu tentang kejadian sebenarnya, Sultan Mambang Matahari merasa sedih. Kemudian ia beserta pengikutnya pergi meninggalkan kampungnya. Mereka pergi ke dusun seberang dan mendirikan kampung di sana. Kampung itu terletak di antara kubur Tuan Muda Senaning dan kapal Tuan Muda Selat. Kampung itu bernama Dusun Tengah Lubuk Rusok. Legenda cerita ini oleh rakyat Jambi dianggap benar-benar terjadi karena ada hubungannya dengan nama-nama kampung di Kabupaten Batanghari, Jambi. Begitu anak-anak cerita tentang Putri Cermin Cina. Sampai ketemu besok pagi, anak-anak. Terima kasih.